Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk Q&A ya. Berapa pemain Gaharu. Kita berada di rumah pemain Gaharu. Ya, kita akan mencoba untuk mempertanyakan bagaimana perjalanan dari bisnis Gaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisnis di Gaharu ini ada enaknya, ada pahitnya. Orang banyak tergiur karena harga, tapi tidak bisa membedakan kualitas, mana yang alam, mana yang budi, mana yang asli, dan mana yang buaya. Jenis yang seperti ini orang dikasih harga 20 juta, 15 juta, orang pasti akan tergiur karena kualitasnya bisa dibilang double super atau sinking. Tetapi harus kita jeli di dalam memahami betul Gaharu ini. Ini namanya Gaharu buaya. Yang ini baru Gaharu alam, Gaharu alami, yang orang terkadang dikasih harga yang seperti ini 10 juta, 15 juta, dan yang ini buaya ini dikasih harga 10 juta, orang pasti akan mengambil yang ini. Dia akan tertipu dengan bentuk dan rupa. Padahal yang asli inilah yang asli, dan harga yang fantastis. Lumayan lah tinggi harganya. Ya, yang seperti ini kisarannya 15-17 juta lah per kilo. Dan pengalaman di Gaharu ini ya begitulah saudara-saudaraku sekalian. Ada pahit, ada manisnya. Ya, seperti rekan-rekan kita yang di sebelah-sebelah ini. Bisa ditunjukkan Pak untuk kayu mana kayu Maroke dan kayu alami Sumbawa dan buaya, bisa ditunjukkan. Ini jenisnya, ini Gaharu mati. Kalau ini Gaharu mati dari Maroke Asgon. Inilah jenis kayu Maroke Asgon. Bisa dibedakan mana kayu Maroke dan mana kayu Sumbawa. Jelas jauh beda. Tetapi kalau masalah kualitas harga, dia tidak beda jauh dengan yang ini. Sepintas kalau orang tidak memahami, pasti dia akan memilih yang ini. Padahal yang ini pun dia hampir sama jenisnya dengan yang ini. Cuman perbedaannya, ini Gaharu mati. Namanya Gaharu Maroke ya, Maroke Asgon. Sedangkan yang ini Gaharu Sumbawa ya. Ini Gaharu hidup Sumbawa. Sedangkan yang ini, yang hitam pekat ini, yang bisa dibilang 100% kehitamannya, yang ini adalah Gaharu buaya. Ini bukan Gaharu asli. Buaya itu biasanya dijualnya ke daerah mana dan fungsinya apa itu Pak? Kalau yang Gaharu buaya ini fungsinya itu, sebagian orang ada yang membuat getah, dan sebagian pula ada yang membuat bahan gelang atau tasbih, sejenis kalung, gelang, dan tasbih. Dan harganya pun tidak begitu fantastis. Sedangkan yang Gaharu alam ini, ada yang orang untuk koleksi, dan ada juga sebagian yang untuk bakar, dan ada sebagian juga yang untuk bahan tasbih dan gelang juga. Tapi kebanyakan mayoritas di Arab Saudi yang menggunakan ini untuk bahan bakaran atau dupa, sejenis itulah, atau kemenyan, bisa dibilang kemenyan juga. Yang ini sama juga, jenis yang ini untuk bakaran juga. Kebanyakan ini digunakan di Arab Saudi. Ada juga sebagian orang ini disuling
untuk mengambil minyaknya untuk jadi minyak wangi. Kisaran harga itu fantastis, ada yang harganya 200.000 sampai dengan 5 juta per botolnya. Botol yang isinya 6 mili. Sedangkan kalau gaharu yang jenis ini Maroke Asgon, yang ini kisaran harga 5 juta, 4 juta 500 dan sampai 6 juta per kilonya. Ya. Sedangkan minyaknya dari kisaran harga 200.000 sampai dengan 5 juta per tolanya. Isinya 6 ml dan ada juga yang 12 ml. Kita tes dulu ya. Wih, keren. Tembakau asli, Aroma Pak, kayu Maroke Asgon dan kayu alami Lombok itu, Lombok Sumbawa itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan untuk aromanya Pak? Untuk aroma ya tergantung peminat masing-masingnya untuk aroma. Sepengetahuan saya kalau yang jenis gaharu Sumbawa itu aromanya lembut dan ada manis-manisnya. Gaharu Maroke dia aromanya lembut, mempunyai ciri khas, masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas aroma. Mendapatkan kayu gaharu ini bagaimana Pak? Mendapatkannya berapa petani yang Bapak? Proses untuk mendapatkan kayu gaharu ini tidak mudah. Ya, sebagian orang beranggapan gaharu itu sangat mudah didapatkan. Tinggal naik hutan, bawa megi atau mie. Mendapatkan kayu gaharu ini sangatlah sulit, apalagi yang jenisnya seperti ini ya. Maksimal mereka di dalam hutan itu perjalanan 20 hari sampai dengan 25 hari. Mereka meninggalkan anak istri dan bawa bekal itu 20 kilo untuk beras, belum lagi untuk bahan-bahan yang lain. Mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh dan perjalanan yang begitu melelahkan. Untuk yang naik mengambil kayu gaharu ini, anak buah saya itu ada 25 orang. Cuman mereka bertahap. Yang ini sebagian sudah turun, ya kisaran baru 8 orang yang turun. Ya sisanya itu belum tahu kapan mereka turun, tergantung dari hasil mereka di hutan. Ya mereka dapat cepat, ya pulangnya lebih awal. Tetapi kalau 20 hari mereka belum dapat, otomatis mereka pulang zong. Dan biayanya pun pasti mereka berhutang. Untuk biayanya Pak, untuk per orangnya biasanya ngambil berapa Pak untuk biaya naik gunung? Kalau kita ya di sini itu untuk satu kepala itu satu petani itu ngambil uang 5 juta deh per kepala untuk sekali naik ke hutan itu. Dan yang mereka dapatkan ya terkadang mereka untung, terkadang mereka rugi, begitulah. Berapa kilo itu biasanya maksimal mereka dapat yang bagus Pak? Ya untuk per kilonya kita tidak berani memastikan. Ada yang dapat setengah kilo, ada yang dapat 1 kilo, ada yang dapat 2 kilo. Itu pun bervariasi kelasnya ya, atau tahap kelasnya itu beda-beda. Ada yang dapat kelasnya A, B, C, dan D. Harga pun bervariasi. Ada yang kisaran 15 juta per kilo, ada yang kisaran 50 juta per kilo, ada yang 200.000 per kilo, dan ada yang 1 juta per kilo. Itu bervariasi. Untuk kelas yang di sebelahnya ini bisa dijelaskan Pak, ini kelas apa ini Pak? Ya, untuk kelas yang ini, khusus yang ini ya, kalau di sini dibilang ini AB Super. Ini
super ini kisaran harga dia 15 juta per kilo. Untuk kayu buaya biasanya jualnya Bapak kemana? Kenapa mudah sekali untuk dijual, Pak? Untuk buaya khususnya ya, itu laku, memang laku dia buaya. Cuman dia ada tempat-tempat tertentu, biasanya di Surabaya, Probolinggo, Jakarta, ya masing-masing daerah ada lah. Cuman pabrik itu yang khusus untuk pembuatan gelang atau pabrik getah, itu untuk jadi bahan pemberat, untuk penghitam juga gitu, pewarna istilahnya. Jadi jangan salah paham kenapa yang hitam harganya murah dan yang agak coklat harganya mahal. Tetapi kita harus kenal betul perbedaannya di mana. Hitam belum tentu mahal dan coklat belum tentu murah. Dekor yang lain, Pak, bisa ditunjuk? Untuk dekor dia begini, Pak. Dekor itu jenisnya macam-macam, Pak, dan bentuknya itu macam-macam juga. Terkadang orang membelinya itu dari keunikan bentuk dan warna juga begitu. Dan dekor itu kebanyakan digunakan di tempat-tempat seperti museum atau di kantor-kantor dan di ruangan-ruangan tamu begitu, untuk jadi hiasan atau pajangan. Kebanyakan orang memakainya sebagai hiasan. Untuk harganya itu berapa, Pak? Untuk dekor itu ada yang menjual untuk per kilonya dan ada juga yang menjual per bijinya. Kebanyakan dekor itu dijual per biji karena dekor itu dinilai harganya dari seberapa bentuk ya, Pak. Dekor itu kan bentuknya macam-macam, Pak. Ada yang jenisnya jenis alam bawahnya. Setelah petani turun, kemudian Bapak terima yang sudah jadi atau yang apakah ada yang diservis atau segala macam, Pak? Ya, biasanya kan kalau di petani itu barang itu masih lembab dan juga masih kotor. Ya kita servis lah sedikit begitu, kita finishing ulang sedikit dan kita keringkan seperti ini. Kalau barang yang turun, ya bagi teman-teman yang ingin belajar di dunia gaharu, khususnya di gaharu ini ya, di gaharu se-Indonesia ya, yang ingin belajar, jangan hanya tahu gaharu itu mahal saja, tetapi tidak mengenal gaharu itu yang bagaimana sih yang harganya mahal, bagaimanakah yang berkualitas begitu. Jadi kita harus memahami betul yang gaharu ini, karena gaharu ini dia berbagai macam kualitas. Ada yang harganya dari 50.000 per kilo sampai dengan beratus-ratus juta per kilonya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar di dunia gaharu, hanya satu pesannya: kenali dulu betul-betul gaharu itu yang mana sih yang mahal dan mana yang gaharu yang murah. Dan teliti betul, jangan tergiur sama harga murah dan kualitas barang bagus dengan harga murah. Itu bisa jadi Anda diperalat nanti dengan gaharu buaya ini. Jadi tolong berhati-hatilah bagi teman-teman yang ingin belajar khususnya di dunia gaharu ya. Pelajarilah dulu betul-betul gaharu itu seperti apa dan jenisnya yang seperti bagaimana. Jangan hanya mendengar cerita lalu tergiur dengan harga yang diiming-imingkan dengan harga murah atau harga apa, lalu tergiur dan tidak ingin mengenali dulu. Jadi khususnya bagi teman-teman yang belajar ya, itulah pesan saya: hati-hati dan jangan mudah percaya sama orang. Ya bisa saja kan orang memanfaatkan kita. Jadi kenalilah dulu gaharu itu seperti apa dan jenisnya bagaimana, dan kalau bisa itu belajar sama orang-orang yang terdekat. Terima kasih.